Pada praktikum kali ini akan dibahas tentang transistor sebagai penguat emitor. Pertama-tama, apa itu penguat emitor? Konfigurasi penguat transistor dengan common emitter disebut juga dengan emitor bersama. Artinya, konfigurasi common emitter adalah rangkaian dengan kaki emitor transistor yang terhubung bersama, atau bagian emitor transistor yang di-ground-kan. Pada konfigurasi common emitter, bagian basis transistor digunakan sebagai input, sedangkan bagian kolektor digunakan sebagai outputnya. Tujuan dari bias transistor itu sendiri adalah untuk menetapkan titik Q yang diketahui agar transistor dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan sinyal output yang tidak terdistorsi. Pada simulasi kali ini menggunakan konfigurasi penguat transistor dengan common emitter dengan jenis biasing pembagi tegangan. Jenis pengaturan biasing ini menggunakan dua resistor sebagai jaringan pembagi potensial di seluruh catu dengan titik pusatnya memasuk tegangan bias base yang diperlukan ke transistor. Biasing pembagi tegangan umumnya digunakan dalam desain rangkaian penguat transistor bipolar. Ada beberapa karakteristik dari konfigurasi penguat transistor dengan common emitter, antara lain, konfigurasi transistor dengan common emitter akan menguatkan tegangan dan arus secara bersamaan. Yang kedua, memiliki impedansi input yang rendah, sedangkan impedansi outputnya tinggi. Dan yang terakhir, penguatan arus dan tegangan pada konfigurasi common emitter relatif besar. Untuk lebih jelasnya, dapat dibuktikan pada simulasi dan perhitungan secara teori seperti berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada transistor common emitter bias dengan jaringan pembagi tegangan berfungsi untuk meningkatkan stabilitas. Nama konfigurasi bias ini sendiri berasal dari fakta bahwa dua resistor yakni R1 dan R2 membentuk jaringan pembagi tegangan atau potensial di seluruh supply dengan junction titik pusatnya yang menghubungkan terminal bis transistor seperti yang ditunjukkan pada rangkaian berikut. Pada simulasi kali ini, beberapa komponen yang kita gunakan antara lain yang pertama, ada transistor NPN bertipe 2N3904, kemudian ada kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan kali ini ada 3 buah, C1, C2, dan C3, yang masing-masing berukuran sama, yakni 47 mikrofarad. Dan selanjutnya ada komponen resistor. Resistor yang pertama berukuran 20 kilo-ohm, resistor yang kedua berukuran 3,6 kilo-ohm, resistor yang ketiga berukuran 1,2 kilo-ohm, resistor yang keempat berukuran 220 ohm, dan yang terakhir, resistor yang kelima berukuran 10 kilo-ohm. Di sini juga ada inputan berukuran 12 volt dan phase in. Di sini kita coba untuk jalankan. Terlihat bahwa VBE yang dihasilkan sebesar 0,73 volt dan VCE yang dihasilkan sebesar 3,42 volt. Dan sekarang kita coba untuk tampilkan sinyal gelombangnya. Dari sini terlihat ada dua macam gelombang, yakni gelombang output, yakni gelombang yang berwarna biru ini, dan gelombang input, yakni gelombang yang berwarna kuning ini. Di sini dapat terlihat bahwa sinyal output yang dihasilkan lebih besar daripada sinyal inputnya. Dan pada konfigurasi common emitter ini, antara sinyal gelombang input dan sinyal gelombang outputnya berbalik fasa. Selanjutnya, untuk perhitungan secara teori, dari rangkaian yang sudah kita buat tadi, dapat kita masukkan ke rumus-rumus berikut. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu diketahui dari nilai-nilai komponen yang kita gunakan tadi. Kemudian pertama, kita bergerak ke analisis DC. Pada analisa DC-nya, yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung RTH. RTH sendiri dapat dicari dengan rumus R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Dengan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, kita masukkan dan didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya, kita mencari nilai VB atau VTH-nya dengan rumus R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC.
Dengan nilai R1 dan R2 dan VCC yang sudah diketahui, kita masukkan dan didapatkan nilai seperti berikut. Kemudian untuk analisa loop inputnya. Yang pertama, ada perhitungan IP yang dapat dicari dengan rumus VTH dikurangi VBE dibagi RTH ditambah beta dikali RE. Dari VTH yang sudah kita cari dimasukkan, dari VBE yang sudah diketahui kita masukkan, dari nilai RT yang sudah kita cari tadi dimasukkan, dari nilai beta yang sudah diketahui kita masukkan, dan dari nilai RI yang sudah diketahui kita masukkan. Kemudian kita hitung dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk perhitungan IC-nya dapat dicari dengan rumus VCC dikurangi VCE dibagi FC ditambah RE. Dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk perhitungan ICQ-nya dapat dicari dengan rumus beta dikali IB. Dengan nilai beta yang sudah diketahui dan nilai IB yang sudah dicari tadi, kita masukkan dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian untuk perhitungan VCEQ-nya dapat dicari dengan rumus VCC dikurangi ICQ dikali RC ditambah RE. Kemudian kita hitung dan didapatkan hasil seperti berikut. Untuk DC load lainnya sendiri dapat dilihat pada hasil berikut. Ini nilai IC max, ini nilai ICQ, dan ini nilai VCC-nya, dan ini adalah nilai VCEQ-nya. Selanjutnya, kita bergerak ke analisa AC-nya. Pertama-tama kita lakukan adalah mencari RE kecil dengan rumus 25 MV dibagi I0. 25 MV kita masukkan, kemudian I0 kita masukkan, kita hitung, kemudian dihasilkan nilai seperti berikut. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah HV, yakni penguatan tegangan. Dicari dengan rumus RE besar dibagi RE besar tambah RE kecil. Kemudian dari RE kecil yang sudah kita cari tadi dimasukkan dan didapatkan hasil seperti berikut. Kemudian menghitung impedansi inputnya atau Zin. Dapat dicari dengan rumus R1 diparalel dengan R2 dan diparalel lagi dengan beta dikali RE besar ditambah RE kecil. Dan berikut adalah perhitungan paralel antara R1 dan R2. Dihasilkan nilai seperti berikut. Dari hasil yang sudah kita dapat, kita masukkan kembali ke rumus ini. Dan untuk perhitungan beta dikali RE besar ditambah RE kecil, dihasilkan nilai seperti berikut. Kemudian diparalel dengan hasil paralel R1 dan R2 tadi. Kita paralel dan dihasilkan nilai seperti berikut. Dan untuk perhitungan yang terakhir, yakni impedansi outputnya atau Zout, dapat dicari dengan rumus RC diparalel dengan RL. Dari nilai RC dan RL yang sudah diketahui di atas, kita hitung dan didapatkan hasil seperti berikut.